Mengisahkan seorang dosen yang bernama Pak Choi yang menjalani hubungan kumpul kebo dengan seorang mahasiswi yang bernama Mina. Terlihat Pak Choi ini bisa dikatakan pria mesum lah. Namun di balik sifat buruknya itu, Pak Choi memiliki jiwa humoris dan rasa menolong dengan sesama yang bisa kita acungi jempol. 거지. Terlihat Pak Choi ini sangatlah agresif terhadap Mina. Namun Mina seringkali menolak ajakan Pak Choi untuk kuda-kudaan. 빼주세요. Lanjut cerita, di kampus ternyata Mina menjadi primadona di kalangan mata laki-laki. Hingga rata-rata laki-laki di kampus itu mengincar goa terselubung milik Mina. Sesampainya di kelas, terlihat Mina cukup dekat dengan seorang teman sebangkunya yang bernama Saitong. Pak Choi yang melihat Mina berdekatan dengan Saitong tentu membuat hatinya cemburu buta dan lalu menegur Mina agar tidak berisik di dalam kelas. 거기. Lanjut cerita, Pak Choi yang penasaran mengenai kedekatan Mina dengan Saitong lalu memantau pergerakan mereka di dalam sebuah mobil. Ternyata mereka bergerak menuju kos-kosan dari Saitong. Pak Choi yang sudah diselimuti rasa cemburu buta lalu mencoba mengintimidasi Mina seakan-akan mengusir Mina dari rumah Pak Choi. Mina yang menerima pesan dari Pak Choi lalu meninggalkan Saitong dengan batang singkongnya yang sudah tegang berdiri. Sesampainya Mina di rumah Pak Choi, ternyata bukan amukan yang didapat, melainkan Pak Choi mencoba merayu Mina untuk melakukan kuda-kudaan dengannya. Namun lagi dan lagi Mina menolak ajakan dari Pak Choi. Yap, dari sinilah kisah akan dimulai. Pada keesokan harinya, datanglah seorang gadis Bahenol yang bernama Hansin yang akan menuju kampus itu. Tak disengaja, melintaslah di depan Pak Choi dengan para dosen lainnya. Dikarenakan kebingungan, lalu Hansin menanyakan ruangan perekrutan kepada Pak Choi. Pak Choi yang tidak mau kehilangan kesempatan emas, langsung saja tancap gas mengajak Hansin untuk ke ruangannya dan melakukan interview. Ibarat peribahasa ada udang di balik batu, Pak Choi yang menginterview Hansin tanpa basa-basi langsung saja menerima gadis biduan satu ini. Dan Pak Choi meminta agar Hansin mengikuti cara mengajar di kampus ini. Di saat Pak Choi menjelaskan pembelajaran kepada siswa dan siswinya, sempat melirik selangkangan milik Hansin yang saat itu duduk di kursi paling depan. Pada esok harinya, saat Pak Choi sedang mengajar, ia menghayal seakan-akan Hansin merayu dan mengajaknya untuk kuda-kudaan di dalam kelas. 아니죠, 상처 줘요? 하지 마. 그럼 실례. Tak sampai di situ, dikarenakan Pak Choi yang terlalu barbar, ia mencoba mengintip montain kembar milik Hansim yang montok itu, hanya untuk memenuhi hasrat dan birahinya. Kurang puas juga, Pak Choi mencoba mendatangi tempat aerobik untuk bertemu dengan Hansin. Dikarenakan sudah tidak bisa menahan batang singkongnya yang sudah menjulang tinggi, Pak Choi mencoba untuk menggeranyangi Hansin. Alhasil, Pak Choi mendapatkan boga mentah darinya. Dikarenakan rasa penasaran yang begitu dalam mengenai goa dari Hansin, hingga membuat Pak Choi mimpi basah saat tertidur di kamarnya. Lanjut cerita, pada esok harinya iman Pak Choi kembali dijajal. Ia kembali melihat pemandangan yang indah dari Hansin yang lagi melakukan yoga. Dengan rayuan mautnya, Pak Choi mengajak Hansin untuk ngobrol-ngobrol di sebuah warung kopi. Di percakapan mereka, terungkaplah bahwa Hansin bercita-cita untuk menjadi seorang model dan meminta bantuan kepada Pak Choi untuk membantunya melakukan pemotretan. Singkat cerita, saat Pak Choi berada di ruangannya, tak diduga datanglah Mina. Mina mengatakan bahwa butuh bantuan kepada Pak Choi untuk mengerjakan tugas kampusnya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur.
Saat ini Pak Choi sudah tidak menghiraukan Mina. Tak diduga, datanglah seorang guru ke ruangan Pak Choi. Di sini hampir saja terbongkar hubungan kumpul kebo mereka. Pada malam harinya, Pak Choi sedang bersama Hansin di dalam mobilnya, yang lalu diganggu oleh sebuah telepon dari seorang pria yang mendekati Hansin. Dengan kekuatan cinta dari Pak Choi, mengatakan bahwa ia adalah tunangan dari Hansin. Sesampainya di rumah Pak Choi, seperti biasa mereka membicarakan mengenai pemotretan itu, dan sesi foto-foto pun dimulai. 오케이. 자. 이렇게. 좋아. Setelah puas di sesi pemotretan, lalu mereka berdua merayakannya ke sebuah bar untuk minum-minum. Dikarenakan Pak Choi yang sudah dimabuk cinta dan ditambah lagi mabuk minuman, lalu Pak Choi mengajak Hansin kembali ke rumahnya. Di sana Pak Choi mencoba menggeranyangi Hansin. Lagi dan lagi, Pak Choi kembali mendapat penolakan. Namun ditutup dengan ciuman manis dari Hansin. Dari sinilah Pak Choi mendapatkan pelajaran berharga bahwa cinta itu tidak hanya sebatas nafsu belaka. Pada esok harinya, Pak Choi tak patah semangat lalu kembali mencoba peruntungan dengan merayu Hansin. Namun kali ini, ia mencoba dengan sifat humorisnya. Alhasil Hansin membalas perhatian lebih dari Pak Choi. Lanjut cerita, sepulang Pak Choi dari mengajar, ternyata didatangi oleh Mina di dalam mobilnya. Di sini Mina mencurahkan isi hatinya kepada Pak Choi mengenai hubungan mereka yang sudah renggang. 시읍이야? Sesampainya Pak Choi di rumah bersama Hansin, terlihat mereka berdua akan melakukan sesi pemotretan yang kedua. Di sini Pak Choi memberikan perhatian lebih kepada Hansin dengan memintanya mandi terlebih dahulu agar terlihat lebih segar dan menawan. Pak Choi yang tidak tahan mendengar gemercik air, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mengintai Hansin yang sedang mandi. Alhasil Pak Choi tidak mampu mengendalikan batang singkongnya yang sudah tegang berdiri. Bak peribahasa berakit-akit ke hulu berenang ke tepian, akhirnya Pak Choi berhasil menjebol gawang dari Hansin dengan diiringi robot dari Pak Choi. 나에게 열정적인 사랑을 나눠주고 있었지. 우리 그걸 그럼 처음부터 다 알고 있었던 거. Namun apa daya, ternyata Mina datang ke rumah Pak Choi. Dengan cerdiknya, Mina mematikan saklar lampu dan seketika berada di belakang Pak Choi. 해결했어. 우리 하던 거 이제 계속하면 돼. 근데요. Namun, bukannya diamuk, mereka malah akur tidur bertiga di rumah itu. Sungguh nikmat sekali. Pada keesokan harinya, Mina menemui Pak Choi dan ingin berbicara empat mata mengenai hubungan mereka yang sudah renggang. Tak lama kemudian, datanglah Setong. Terlihat di sini Setong cemburu buta akan kedekatan Pak Choi dengan Mina. Yang lalu Setong dengan kepala kampus merencanakan untuk memata-matai pergerakan Pak Choi dengan Hansin dengan dibantu dua orang detektif terngetop di kota itu. Singkat cerita, detektif itu menjalankan aksinya, lalu mengikuti Pak Choi ke sebuah tempat aerobik yang sedang asik bersama Hansin. 요가 쉽네. Dikarenakan Pak Choi hanyalah manusia biasa, ia tidak bisa menahan gairah dan hasratnya, yang lalu menarik Hansin ke belakang untuk mengobok-ngobok gawangnya. Tak diduga, detektif itu mendapatkan foto-foto mereka yang lagi asik berkudaan. Pada esok harinya, Mina menemui Hansin. Di sini Mina menanyakan mengenai hubungannya dengan Pak Choi. Namun Hansin mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Dan lalu mereka menuju ke sebuah bar untuk melupakan masalah malam itu.
Usut punya usut, ternyata Mina ini juga memiliki cita-cita sebagai model dan meminta wejangan dari Hansin. Tak lama kemudian, datanglah Setong. Di sini Setong berterus terang kepada Mina bahwa ia memiliki perasaan lebih kepadanya. Pada malam harinya, Pak Choi dan Hansin sedang makan malam bersama. Terlihat kedua insan manusia ini sedang dilanda lautan api asmara. 만나고 당당하게 얘기하고 와. 나 이제 Lanjut cerita, ternyata Hansin janjian dengan kepala kampus. Ternyata terbongkarlah bahwa sesungguhnya kepala kampus ini memiliki perasaan lebih kepada Hansin. Namun Hansin yang sudah jatuh hati kepada Pak Choi mentah-mentah menolak perasaan dari kepala kampus itu. Di tempat lain, Pak Choi sedang bersama Mina. Di sana Mina dengan berat hati mengungkapkan ingin mengakhiri hubungan ini. Dikarenakan Mina merasakan sudah tidak ada chemistry dan juga Mina mengatakan kecewa dengan sikap Pak Choi yang tidak peduli dengannya. Singkat cerita, Hansin ditemui detektif itu. Betapa terkejutnya, ternyata detektif itu memperlihatkan foto Hansin yang lagi kuda-kudaan bersama Pak Choi. Di sini detektif itu mengatakan agar Hansin menjauhi Pak Choi dan memintanya keluar pulau untuk menemui seseorang. Jika tidak, foto-foto itu akan disebar luaskan. Pada malam harinya, Hansin yang sudah diselimuti rasa kebingungan dan ketakutan mencoba tidak menceritakan masalah ini kepada Pak Choi, dikarenakan ia tidak mau Pak Choi juga memikirkan permasalahan ini. Lanjut cerita, pada esok harinya, Pak Choi mendapatkan telepon dari Hansin yang mengatakan akan pergi keluar pulau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak diduga, ternyata Pak Choi melihat Hansin berada tepat di depannya. Lalu Pak Choi mengejar Hansin dan menanyakan penyebab Hansin pergi meninggalkannya. Dengan berat hati, akhirnya Hansin menceritakan permasalahan ini kepada Pak Choi. Dan akhirnya Hansin pergi keluar pulau dengan menggunakan sebuah Facebook. Sesampainya Hansin di seberang pulau, ternyata sudah disambut dengan seorang gadis oleh suruhan pria itu. Di tempat lain, Pak Choi yang sudah pergi ditinggal Mina dan Hansin merasakan kesepian yang mendalam akan kepergian dua gadis yang dicintainya. Yang lalu Pak Choi berencana ingin menyusul Hansin ke seberang pulau dengan Mina. Lanjut cerita, Hansin yang sudah menunggu pria itu, ternyata pria yang dimaksud adalah Pak Kepala Kampus. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kepala kampus itu sangatlah penasaran akan lembabnya goa dari Hansin. Yang lalu, mereka ingin melakukan kuda-kudaan di dalam air. Namun karena kecerdikan Hansin, ia menutup mata Pak Kepala Kampus dengan sempak miliknya. Dan lalu, posisi Hansin digantikan oleh Mina. Nah, saat itu juga, fotografer beraksi untuk mendapatkan foto seakan-akan Pak Kepala Kampus sedang kuda-kudaan dengan muridnya sendiri. Singkat cerita, Pak Choi telah berhasil menjalankan aksinya dengan membawa kabur Hansin kabur dari tempat itu. Namun, di sini Hansin menanyakan kepada Pak Choi, apakah tulus mencintainya. 미안해. 안 해. 그렇더라. 사랑해. 그 말하기가. 그래. 난생. Tak lama kemudian, datanglah Mina. Dari sini terbongkarlah ternyata Hansin dan Mina bekerja sama untuk memberikan pelajaran kepada Pak Choi agar lebih menghargai arti kata saling mencintai. Yap, dari sini Pak Choi mendapatkan pelajaran berharga bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Penutup film, akhirnya Pak Choi yang bersifat humoris ini berhasil menggait Hansin dan Mina untuk hidup bersama. Dan mereka saling berbagi batang singkongnya Pak Choi. Sungguh lucky boy. Lalu film pun tamat.